Bayangkan Anda terikat dalam sebuah komitmen, kemitraan seumur hidup gitu. Kemitraan yang paling intim ya? Betul. Anda tinggal di bawah satu atap, berbagi kehidupan sehari-hari. Tapi ini bayangkan ya, selama 6 tahun berturut-turut, keintiman fisik itu benar-benar terputus. Wah, 6 tahun itu waktu yang sangat panjang untuk sebuah pernikahan. Sangat panjang. Dan ini bukan karena penyakit menahun, bukan juga karena jarak geografis atau lagi LDR. Jadi murni karena penolakan sepihak ya? Iya, murni penolakan sepihak. Nah, pertanyaannya untuk Anda yang mendengarkan, gimana coba sebuah sistem hukum itu memecahkan kebuntuan ekstrim kayak gini, tanpa langsung menghancurkan fondasi pernikahannya? Itu pertanyaan yang sangat kompleks sih, karena kita berhadapan dengan emosi manusia dan juga aturan hukum sekaligus. Makanya, hari ini, khusus untuk Anda yang selalu haus pengen tahu alasan dibalik sebuah aturan, kita bakal membedah sebuah sumber materi yang sangat memikat. Betul, kita punya materi yang cukup mendalam kali ini. Iya, kita akan membedah artikel komprehensif dari rumeisho.com yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abduh Twasikal. Judulnya itu Menolak Hubungan Intim dengan Suami. Apakah itu nusyus dan ada nafkah? Dan sebenarnya sumber ini memaksa kita untuk melihat hukum keluarga itu bukan cuma sekedar daftar larangan boleh atau tidak boleh gitu. Oh, bukan cuma hitam putih ya? Sama sekali bukan. Ini lebih kayak sebuah cetak biru psikologis. Kalau kita lihat kasus 6 tahun tanpa keintiman tadi, kita kan udah nggak bicara soal argumen kecil di akhir pekan kan? Iya sih, itu mah udah kerusakan sistemik di dalam rumah tangganya. Tepat sekali. Makanya, artikel ini mengurai benang kusut itu dengan mulai dari hal yang paling fundamental, yaitu gimana sih pandangan syariat Islam terhadap seksualitas manusia itu sendiri? Nah, oke. Mari kita bedah hal ini. Karena ada satu kutipan di artikel ini yang langsung bikin saya bereaksi. Kutipan yang dari Ibnul Qayyim itu ya? Iya, benar. Pragmatisme di situ luar biasa. Beliau menganalogikan, dorongan alami laki-laki terhadap perempuan itu kayak rasa haus yang sangat amat akan air. Atau rasa lapar yang menggerogoti gitu. Analogi yang sangat kuat kan? Menggambarkan sebuah kebutuhan dasar. Bahkan sumber ini menyebutkan, seseorang itu mungkin bisa melatih fisiknya buat nahan lapar berhari-hari. Tapi struktur biologisnya bakal menyerah kalau harus nahan dorongan terhadap lawan jenis. Jadi intinya, dorongan ini nggak diletakkan di rak yang namanya kegiatan rekreasi? Betul. Ini ditaruh di rak kebutuhan bertahan hidup. Nah, syariat Islam itu nggak menganggap tabu dorongan ini. Justru memandangnya sebagai kebutuhan vital. Kalau kita bandingkan dengan beberapa tradisi spiritual historis lain, dorongan fisik itu kan sering dianggap sebagai hasrat rendah ya. Sesuatu yang harus ditekan gitu kan. Kayak dianggap kurang suci. Iya, persis. Sering dianggap kotor demi mencapai pencerahan spiritual. Tapi artikel ini memaparkan kalau Islam mengambil rute yang 180 derajat berbeda. Dorongan itu diakui 100%. Menarik. Ada bukti tekstualnya nggak di artikel itu? Ada dong. Teks ini mengajukan hadis riwayat Anas bin Malik. Di situ disebutkan kalau Nabi Muhammad itu secara terbuka menyatakan kecintaannya pada wanita dan wewangian. Bahkan disebutkan beliau bisa bersabar nahan lapar atau halus, tapi nggak bisa bersabar nahan dorongan terhadap wanita. Wah, oke. Jadi figur sentral pembawa hukum itu sendiri yang memvalidasi kebutuhan tersebut ya? Betul. Makanya, pemenuhan hasrat fisik di dalam wadah pernikahan itu statusnya terangkat jadi sesuatu yang bernilai ibadah. Dan ini penting buat dipahami sama Anda yang mendengarkan. Pelembagaan pernikahan itu justru ada untuk mewadahi kebutuhan biologis ini secara halal. Supaya nggak liar kemana-mana ya? Jadi kalau akses ini diputus secara sepihak, tanpa alasan yang sah, keseimbangan seluruh rumah tangga pasti bakal goyah. Logikanya jadi jelas banget sih di sini. Kalau sistem ini melihat hasrat itu kayak air buat orang yang kehausan, maka pernikahan itu ya satu-satunya sumur yang sah. Sumur yang diizinkan oleh sistem tersebut, betul. Terus tiba-tiba akses ke sumur itu diblokir sepihak. Sekali lagi, ditekankan di sumbernya tanpa alasan medis ya. Berarti ini bukan cuma soal istri lagi nggak mood aja. Oh, jauh dari itu. Ini soal kelangsungan sebuah sistem kemitraan. Berarti ini kan kayak sebuah upaya bikin pihak lain kelaparan di dalam sistem yang ngelarang dia cari makan di tempat lain. Wajar kalau ada konsekuensi hukumnya. Itulah alasannya kenapa tindakan memblokir akses ini punya beban hukum yang khusus. Di dalam sumber kita, istilahnya disebut nusyuz. Nusyuz. Bisa dijelaskan sedikit definisi teknisnya dari teks ini?
Secara etimologi, akar kata nisius itu merujuk pada sesuatu yang menonjol atau tanah yang meninggi dari permukaan. Nah, pakar bahasa Ibnu Faris dalam artikel ini mendefinisikannya secara kiasan. Kiasan seperti apa tuh? Sebagai sikap istri yang meninggikan diri atau penolakan untuk taat kepada suaminya. Tapi yang bikin konsep ini punya bobot sangat berat adalah gabungan antara hukum horizontal dan vertikal. Maksudnya horizontal sesama manusia, vertikal ke Tuhan, gitu? Betul sekali, teks ini menyertakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan di sana, kalau suami manggil istrinya ke tempat tidur, terus istrinya menolak tanpa alasan yang dibenarkan, sampai suaminya tidur dalam keadaan marah. Tunggu, ini bagian yang lumayan bikin merinding sih waktu saya baca. Iya, konsekuensi spiritualnya. Malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Dalam riwayat lain bahkan disebut memancing kemurkaan Tuhan di langit. Jadi ini bukan sekedar batalin kontrak sipil biasa ya. Kayak, aduh sorry aku lagi capek. Ini beban spiritualnya masif banget. Sangat masif. Hukum ini melihat kalau kesalehan pribadi Anda di atas sejadah, itu yang nggak bisa dipisahkan dari gimana Anda merespons pasangan di kamar tidur. Keduanya itu satu sirkuit. Satu sirkuit tertutup ya. Tapi saya mau nanya buat memperjelas aja nih. Apakah konsep nusyus ini hanya soal urusan ranjang? Soalnya kan kata pembangkangan itu spektrumnya bisa luas banget. Nah, artikel tersebut juga menggarisbawahi hal itu. Intimasi emang jadi titik puncaknya, karena itu kebutuhan yang paling rentan. Tapi spektrum nusyus itu luas. Contoh lainnya apa dari sumber ini? Misalnya, istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya, atau bepergian jauh tanpa restu. Bahkan tindakan seperti sengaja mengunci pintu biar suaminya nggak bisa masuk, itu juga masuk kategori nusyus. Oh, oke. Jadi intinya, bentuk pemblokiran sistemik terhadap akses yang seharusnya terbuka di antara suami istri ya? Tepat. Intinya menghancurkan pilar kesepakatan dasar secara sepihak. Oke, ini membawa kita ke wilayah krisis. Lalu apa arti dari semua ini kalau kebuntuan itu beneran terjadi? Maksud saya, kalau penolakan ini jadi pola yang berulang, apa langsung berujung ke pengadilan atau cerai? Tentu enggak dong. Justru sumber kita merujuk pada Al-Quran, spesifiknya surah An-Nisa ayat 34, yang punya protokol resolusi konflik yang sangat bertahap. Jadi ada langkah-langkah daruratnya ya, bukan reaksi impulsif? Betul, ada algoritmanya. Langkah pertama itu disebut nasihat. Nasehat. Kedengarannya standar ya, kayak duduk ngobrol gitu? Tapi bukan sekedar omongan biasa di meja makan. Ini upaya kalibrasi ulang secara spiritual. Suami itu diminta untuk mengingatkan istrinya tentang visi awal mereka menikah. Ngomongin hak dan kewajiban secara rasional gitu ya? Dan menurunkan tensi dengan ngingetin lagi ke Tuhan. Sumber kita ngasih contoh suami bisa pakai pendekatan persuasif. Kayak mengutip hadis soal jaminan surga bagi istri yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho. Jadi tahap pertama ini pure komunikasi intelektual dan emosional ya? 100% verbal dan emosional. Tapi jujur aja nih, kalau seseorang udah ngebangun dinding penolakan berbulan-bulan, kadang kata-kata manis atau kutipan teks agama itu bakal mental aja nggak sih? Pasti ada eskalasi dong kalau komunikasi verbal ini gagal. Memang, hukum ini sangat menyadari keterbatasan kata-kata. Kalau tahap pertama gagal, protokolnya naik ke langkah kedua, yaitu pisah ranjang. Wah, ini menarik. Pisah ranjang sebagai bentuk pendidikan. Betul, suami diinstruksikan untuk menghindari tempat tidur istri. Mekanisme psikologisnya itu brilian sebenarnya. Daripada merespon penolakan dengan paksaan atau marah-marah, suami disuruh menciptakan sebuah vakum emosional. Memberikan ruang hampa gitu ya. Jadi suasana rumah yang tadinya penuh friksi, tiba-tiba jadi sunyi senyap. Buat berhadapan sama realitas ketidakhadiran pasangan. Tujuannya biar rasa kehilangan itu yang memicu kesadaran. Sesuatu yang udah nggak bisa diraih pakai kata-kata lagi. Jadi, pihak yang menolak bisa ngerasain konsekuensi pemutusan hubungan itu secara real time. Tapi, ini bawa kita ke poin ketiga di artikel Dr. Tuasikal yang jujur aja sering banget disalahpahami di era modern. Saya tahu arah pembicaraannya kemana. Langkah ketiga ya. Iya, pukulan yang mendidik. Banyak pendengar kita mungkin dengar kata ini dan langsung mikir, wah ini lisensi buat KDRT nih. Tapi sumber materi kita tuh ngasih batasan yang luar biasa ketat soal ini kan. Sangat amat ketat. Batasannya itu sedemikian rupa sampai fungsinya itu hampir murni sebagai instrumen psikologis, bukan fisik. Coba diperjelas, batasannya seperti apa menurut teks? Ria fatal. Ulama klasik mencontohkannya gimana? Pakai siwak.
Kayak sebatang ranting kecil seukuran sikat gigi. Jadi mekanismenya bukan buat ngasih rasa sakit, tapi ngasih semacam kejutan pada sistem. Penanda fisik terakhir kalau situasinya udah di titik kritis. Dan ada satu syarat krusial yang saya catat dari artikelnya. Langkah ini tuh hanya boleh diambil kalau suami sangat yakin pukulan ringan itu bakal nyadarin istri dan memperbaiki sikapnya. Betul sekali. Itu kunci utamanya. Berarti kalau suami tahu tindakan itu malah bikin istrinya makin menjauh, benci, atau trauma, itu sama sekali dilarang kan? Dilarang keras. Kalau malah menjauhkan, berarti tidak boleh dilakukan. Yang sangat menarik di sini adalah semua metrik keberhasilannya itu diukur dari satu hal, rekonsiliasi. Mengembalikan keutuhan ya, bukan pelampiasan amarah. Tepat, tujuannya memperbaiki hubungan. Nah, ini kan dari sisi istri ya. Nah, iya, ini bawa pemikiran saya ke sisi sebaliknya. Keadilan dalam pernikahan itu kan berarti hukumnya berlaku dua arah. Gimana kalau malah suaminya yang nusyus? Pertanyaan bagus. Hukum ini sangat simetris. Suami itu sama-sama bisa berstatus nusyus. Contohnya suami yang nusyus itu gimana dari sumber yang kita bahas? Ya kalau dia bersikap kasar secara verbal, mengabaikan kewajiban nafkah, atau menelantarkan istrinya. Terus istri harus gimana? Masa disuruh diam aja atas nama kesabaran? Sama sekali enggak. Istri punya hak penuh dari syariat untuk menegur dan nuntut haknya. Dia bisa ngingetin suami pakai prinsip dasar Al-Quran. Misalnya surat An-Nisa ayat 19 tentang perintah bergaul dengan cara yang baik. Ada juga hadis riwayat Tirmizi yang dikutip ya, yang bilang, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Itu tolak ukur kualitas seorang pria dalam kerangka hukum ini. Saya jadi ingat ada analogi klasik soal tulang rusuk di artikel ini, dari hadis Bukhari Muslim. Oh ya, yang bilang wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok? Iya, pas saya baca ini, saya nganalogikannya kayak insinyur yang lagi nanganin material rentan tapi berharga. Misalnya carbon fiber gitu. Gimana tuh analoginya? Ya, kalau Anda paksakan buat ngelurusin carbon fiber pakai palu secara kasar, material bakal patah, hancur. Tapi kalau didiamin aja tanpa panduan yang pas, dia bakal tetap bengkok. Jadi, kesabaran dan kelembutan itu kuncinya. Wah, itu analogi yang sangat pas. Memang hadis itu instruksi buat memahami natur pasangan, bukan nganggap wanita itu cacat. Tapi prakteknya di lapangan, kadang ada suami yang dikasih tahu pelan-pelan, tetap aja keras kepala. Nah, itu. Kalau istri udah negur tapi suami tetap kasar atau abai, eskalasinya gimana? Kan nggak mungkin dibiarkan hancur gitu aja dari dalam. Disinilah peran pihak ketiga masuk. Sistem ini nggak ngebiarin keluarga hancur dalam isolasi. Langkah terstrukturnya itu melibatkan yang namanya hakam. Hakam itu semacam mediator ya? Betul, 2 orang mediator. 1 utusan dari keluarga suami, 1 lagi dari keluarga istri. Biar objektif dan meminimalisir bias. Terus kalau mediasinya buntu juga? Kasusnya bisa dibawa ke hakim di pengadilan agama. Hakim ini punya otoritas memaksa suami mengembalikan hak yang terampas. Atau kalau emang udah toksik banget ya berujung pada talak atau hulu. Hulu ini kan dari sisi istri ya? Berarti istri bisa menginisiasi perpisahan dengan mengembalikan mahar. Semacam membeli kembali kebebasannya ketika suami udah melanggar kontrak dasarnya secara permanen. Oke, ini sangat komprehensif. Tapi dari semua bahasan soal ruang sidang dan mediasi ini, di akhir artikel Dr. Twasikal bawa kita ke sebuah pengecualian medis yang sangat menarik. Ah, iya nih. Ini bagian yang mengubah seluruh konteks diskusinya. Benar, tiba-tiba kita ditarik keluar dari buku fikih, masuk ke ranah ginekologi dan psikologi. Kita bicara soal kondisi yang namanya vaginismus. Dan ini penting banget karena ada perbedaan besar antara menolak karena ketidaktaatan sadar dengan menolak karena ketidakmampuan fisik. Bisa dijelaskan sedikit dari sumber ini, vaginismus itu posisinya gimana dalam hukum? Vaginismus itu kan kondisi medis ya. Otot-otot dasar panggul di sekitar vagina itu menegang secara tanpa sadar atau involunter. Ini bikin penetrasi jadi sangat menyakitkan, bahkan mustahil. Karena ini di luar kendali sadar, refleks dari tubuh, berarti nggak ada niat membangkang dong. Tepat sekali. Makanya sumber materi kita menegaskan kalau melabeli kondisi medis ini sebagai nusyus itu adalah kesalahan besar. Status hukumnya berubah total. Dari masalah pembangkangan jadi masalah kesehatan ya? Pendekatan penyelesaiannya juga bukan lagi pakai teguran, apalagi pisah ranjang, melainkan pengobatan, terapi psikologis, relaksasi otot. Dan yang paling ditekankan di artikel ini, peran suami harus berubah. Berubah gimana tuh? Suami dituntut untuk ngasih dukungan penuh tanpa tekanan, bukan ngasih hukuman. Kemarahan suami malah bakal memperparah ketegangan otot istrinya. Empati itu bukan cuma anjuran di sini, tapi jadi bagian dari proses medisnya.
Betul sekali. Nah, kalau kita hubungkan bagian ini dengan gambaran yang lebih besar dari judul artikelnya, gimana status nafkah finansial dalam kasus penolakan ini? Logika hukumnya kembali ke konsep kontrak timbal balik tadi. Kalau penolakan itu murni karena nusyus bertahun-tahun tanpa alasan medis kayak vaginismus tadi, Ya, yang pure pembangkangan sepihak ya. iya, maka secara hukum, jurisprudensi, suami sebenarnya berhak menahan nafkah lahir dan batinnya. Itu konsekuensi logis dari hak yang ditahan oleh istri. Tapi, saya baca di artikelnya, ada satu catatan yang cukup menyentuh soal karakter manusia. Yang soal level kesabaran suami ya, Iya, sumber itu nyatet bahwa kalau suami tetap ngasih nafkah di tengah penolakan yang murni nusyus, itu nunjukin ketangguhan karakter yang luar biasa. level kebaikan atau ihsan yang ekstra ya, melampaui batas minimum hukum yang diwajibkan. Dia milih buat nggak membalas dendam dengan menahan hak istrinya. Sangat luar biasa. Kita mulai ngobrolin ini dari aturan yang kedengarannya kaku banget, tapi akhirnya sampai pada kesimpulan soal empati, resolusi konflik yang metodis, dan kelapangan dada. Teks-teks hukum ini emang dirancang untuk jaga keseimbangan antara hak individu sama keutuhan rumah tangga. Ada protokol tegas, tapi selalu diiringi peringatan buat bersikap lembut dan sabar. Betul. Dan buat Anda yang mendengarkan, sebelum Anda kembali beraktivitas, ada satu pemikiran yang pengen saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Pemikiran yang cukup provokatif ya kayaknya. Lumayan sih. Gini, kalau sistem hukum Islam ini punya kerangka kerja yang sebegitu terstrukturnya buat ngatasin penolakan keintiman secara eksplisit dan fisik, pertanyaannya adalah gimana kita bisa menerapkan prinsip ini untuk menyembuhkan penolakan emosional yang halus di pernikahan modern? Wah, silent treatment gitu ya. Persis, pengabaian emosional atau silent treatment itu kan sering banget menggerogoti pernikahan dari dalam. Diam-diam melumpuhkan rumah tangga jauh sebelum mencapai ambang batas fisik sebuah nusyus. Keintiman emosional yang mati duluan sebelum fisiknya ya. Menarik untuk dieksplorasi lebih jauh oleh Anda sendiri. Nah, terima kasih sudah ikut membedah tumpukan pengetahuan yang luar biasa hari ini bersama kami. Semoga diskusinya bermanfaat dan ngasih sudut pandang baru. Tentu saja, teruslah mengeksplorasi, jangan pernah berhenti belajar dari dunia di sekitar Anda. Dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.